Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul husna lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, waliyul muttaqin, nasirul mazlumin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin, qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina sayyidina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina ahadan syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, segenap pengurus dan fungsionaris Angkatan Muda Haji Indonesia, semua jajarannya, hadirin hadirat takmir Masjid Agung Al-Aqsa yang sangat kami muliakan, para alim ulama dan semua hadirin yang sangat berbahagia. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan untuk bertemu dengan insyaallah dengan wajah-wajah yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah, terutama nikmat menikmati Islam dan iman, nikmat untuk selalu bisa husnudzon kepada Allah, husnudzon bahwa Allah akan memenangkan perjuangan umat Islam, husnudzon kalau Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan umat Islam, sehingga kita bersyukur kepada Allah dijadikan salah satu di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk berusaha merealisasikan syiar setiap ucapan yang kita ucapkan setiap kali panggilan sehari-hari, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Masya Allah, ini hadis yang luar biasa. Dzaqal iman, orang akan merasakan kelezatan iman, man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Merasakan kelezatan iman, merasakan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, pelindungnya, pemimpinnya, pembimbingnya, walinya, dan ridho Islam sebagai konsep hidupnya, dan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin teladannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang perjuangan umat Islam zaman now. Ma'asyiral muslimin, kira-kira perjuangan umat Islam pada zaman sekarang berbeda enggak dengan perjuangan Rasulullah? Beda bersama? Beda. Bedanya apanya?
beda zamannya, tapi cita-citanya sama kan? Konsepnya sama nggak? Iya. Saya ingin tanya, umat Islam pada zaman Rasulullah dengan umat Islam zaman sekarang bagusan mana? Maju mana? Maju sekarang atau maju yang dulu? Dinul Islam adalah din al-hadarah. Dinul Islam adalah din peradaban. Apa hadarah? Hadarah dari kata hudur, hadir. Artinya dinul Islam, agama peradaban, menuntut umat Islam hadir dengan ideologinya, hadir dengan akidahnya, hadir dengan syariatnya, hadir dengan akhlaknya, hadir dengan teladannya, hadir dengan perjuangan misinya untuk membahagiakan umat Islam. Pertanyaan, perjuangan Rasulullah dan perjuangan kita bagusan mana? Kok kurang pede saya tanya? Masyarakat yang dibentuk Rasulullah dengan masyarakat kita sekarang bagusan mana? Maju mana? Tapi zaman Rasul belum ada HP loh. Maju mana? Rasulullah belum ada, masjidnya nggak kayak ini. Di atasnya pakai pelepah kurma. Kalau hujan, kehujanan, bukan bocor, kehujanan. Kalau panas, jadi maju mana? Bingung juga jawabnya. Saya katakan maju Rasulullah. 25 tahun seluruh dunia dikuasai Rasulullah. 10 tahun setelah Rasulullah wafat, Eropa, Afrika, Asia sudah dikuasai oleh Islam. Walaupun tidak ada HP, tetapi apa? Dakwah begitu cepatnya tersebar. Walaupun minyak belum dieksplor, tetapi Osman bin Affan berhasil memberikan pemberian, bukan bantuan, kalau bantuan biasanya kecil. Setiap keluarga cuma dikasih, setiap keluarga setiap tahun itu cuma dikasih 170 juta. Ini hasil tesis Samsul Farouk S2 di UMS yang ini. Hasil daripada kebijakan Utsman bin Affan itu berhasil memberikan setiap tahun setiap keluarga 170 juta. Cukup nggak kira-kira? Cukup nggak mas? Cukup nggak? Katanya nggak pede, nggak semangat nih. Cukup nggak? Lebih gede dari gaji saya ya. Ternyata hebat. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai tidak ada yang mau menerima zakat. Karena dia cukup sampai diumumkan siapa yang mau nikah silakan dan tidak nikah, siapa yang nikah kedua juga tidak ada juga. Bukan berarti tidak ada yang nikah kedua banyak gitu. Cuma ternyata sudah cukup gitu. Oke. Kalau kita bicara zaman now, kita ukur dulu dong. Zaman dulu sudah hebat belum? Sudah hebat. Harun al-Rasyid ketika melihat awan, dia katakan, wahai awan, ayyuhas sahab, idhabi ma syi'ti fa inna kharajaki yaqin. Awan, kemana saja kau pergi silakan, tapi hasil pertanian pasti datang kepada kami. Seluruh dunia jadi satu dan semua dilindungi. Ada wanita di Amori yang menangis karena didolimi, kemudian mengatakan wa mu'tasimah, wa
Maka ketika orang Romawi ngancam Mu'tasim, ancamannya dijawab dengan perkataan ayyuhal qalbul, wahai anjingnya Romawi, al-jawab lima tara. Jawaban seperti yang akan Anda lihat. Dikirimkan pasukan dari Baghdad sampai Romawi nyambung semuanya. Begitu. Kalau kita ingin bicara perjuangan zaman now, saya ingin ini dulu. Inginkah Bapak dan Ibu semuanya mulia di hadapan Allah? Inginkah Bapak dan Ibu semuanya mulia dunia dan akhirat? Jadilah perjuangan. Perjuangan pertama adalah membangun husnudzon kepada Allah. Membangun husnudzon. Husnudzon apa? Baik sangka. Husnudzon akan kebenaran janji Allah. Husnudzon tentang kemuliaan dan kesucian Allah. Allah akan menolong kita. Dalam hadis sahih, ana inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Falyadhunna bima syaa. Maka silakan Anda menyangka Allah sesuai yang Anda inginkan. Kita menyangka Allah, itu yang terjadi pada diri kita. Kalau kita menyangka Allah menolong kita, Allah membela kita, Allah memuliakan Islam, Allah membahagiakan kaum muslimin, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita bilang, ya, umat Islam kalah terus deh, umat Islam berantem terus deh, yang menang orang yang kafir, yang kapitalis, yang punya duit, itu yang akan terjadi. Sekarang kita ingin husnudzon Rasulullah. Husnudzon Rasulullah. Tidak ada dosa yang paling besar melebihi suudzon. Maka Allah katakan, bal dhanantum alla yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu wa kuntum qauman bura. Bahkan kalian menyangka kalau Rasul tidak pulang, orang-orang beriman tidak pulang dari perang karena mereka terbunuh semuanya. Dan hal itu dihias-hiasi di hati kalian, dan kalian menyangka Allah dengan sangkaan yang buruk, dan dasar kalian umat yang celaka. Jadi kalau orang suudzon sama Allah, kau mampu umat yang celaka. Apa buktinya kalau kita suudzon? Apa buktinya kalau kita husnudzon sama Allah? Apa buktinya? Apa buktinya kalau kita suudzon kepada Allah? Saya tanya lagi, ibu-ibu suudzon atau husnudzon sama Allah? Kok nggak ada yang jawab sih? Suudzon atau husnudzon? Husnudzon. Bapak-bapak, suudzon atau husnudzon? Husnudzon. Jawaban kalau kita husnudzon, kita berjuang. Tidak ada waktu tidak berjuang. Tidak ada waktu untuk banyak tidur. Perjuangan sampai Allah memuliakan kita, memuliakan Islam. Tapi ya kan? Kalau dibersamain Allah, ditolong Allah, dibela Allah, Islam indah, Islam baik, syariat Islam baik, kemudian tak berjuang, namanya apa? Dosa. Benar kan? Kalau kita Islam hebat, umat Islam hebat, tapi tak berjuang, tidur aja, namanya husnudzon Rasulullah. Kalau kita husnudzon sama Allah, ayo kita yakin, kita bersatu, dan kita mulai bersatu. Dan alhamdulillah umat Islam sudah bersatu. Benar kan? 212 membuktikan umat Islam bisa bersatu. Betul? Betul. Kemenangan Anies Baswedan di Jakarta
di mana orang-orang kafir mengatakan mustahil Ahok kalah. Ini kata pendukungnya Ahok ya. Polisi bersama kami, konglomerat bersama kami, preman bersama kami, duit bersama kami, media bersama kami. Mustahil Ahok kalah. Ternyata umat Islam bersatu dan ternyata terjadi apa yang terjadi. Umat Islam menang Jakarta. Betul? Jadi kita harus sesudah sama Allah, jangan sesudah sama Allah. Siapa yang sesudah sama Allah, tidak mau berjuang. Siapa yang sesudah terhadap Allah, tidak mau bersama orang Islam, maunya dengan orang kafir. Yang bersama partai-partai yang menistakan agama, itu orang-orang yang sesudah. Betul? Orang-orang yang ingin dicalonkan partai-partai penista agama, itu mereka sesudah sama Allah, sesudah sama kaum muslimin. Betul? Dan yang tetap dengan umat Islam, tetap dengan Islam, perjuangan dengan Islam, mereka yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Oke. Perjuangan Islam apakah berhenti pada zaman Rasulullah? Lihat, apa tujuan Allah mengutus Rasulnya? Apa tujuan Allah mengutus Rasulnya? Di dalam 3 surat yang sangat indah, Allah mengulang satu ayat yang luar biasa dan harus kita hafal semuanya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dinil haq, din yang benar. Dinullah, al-haq itu siapa? Allah. Dinul wa dinil haq, yaitu dinullah, din yang benar. Dalam rangka apa? Liyudhirahu. Apa liyudhirahu? Untuk memenangkan, untuk mengunggulkan. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dinil haq untuk mengunggulkan Islam ala dini kullih, di atas seluruh agama, seluruh undang-undang, seluruh aturan-aturan manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Pertama, husnudon kalau Islam menang baik. Husnudon kalau Islam menang baik. Allah mengatakan Islam itu diturunkan untuk dimenangkan di atas seluruh agama. Jadi Islam itu paling tinggi di Indonesia. Islam paling tinggi di Indonesia. Islam paling tinggi di dunia. Dan ini yang terjadi. Kristen boleh juga. Silakan. Silakan Islam. Kristen hidup. Jadi kalau tanggal 25 gereja-gereja tidak perlu dijaga. Gak perlu kan? Jadi kalau jaga-jaga gereja itu berarti udah umat Islam membom itu. Betul? Jadi nggak usah sudut sama kita lah. Iya, Yahudi boleh hidup, boleh. Hindu boleh hidup, silakan. Dan ketika Islam menang, ketika Islam jaya, ketika Islam jadi aturan dunia, tidak ada satu darah pun ditumpahkan kecuali karena pidana. Karena apa? Islam mengatakan man akhfara biyan lam yuhra biha
al-jannah. Siapa yang merusak perjanjian perlindungan kepada orang kafir yang hidup di kalangan kaum muslimin tidak mencium aura surga. Jadi Islam sangat menghormati warga negara. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, betul? Kota Madinah ada nggak orang Yahudinya? Kota Madinah ada nggak orang Kristennya? Ada. Orang Madinah ada nggak pakai Islam? Ada. Tapi semua tunduk dengan Islam. Kalau Yahudi ingin menguasai seluruh dunia, betul? Yahudi ingin menguasai seluruh dunia nggak? Hindu menguasai seluruh dunia nggak? Saya tanya, Yahudi punya negara nggak? Punya, walaupun robot, betul nggak? Hindu punya negara nggak? Punya. India, Buddha punya negara nggak? Punya. Kristen punya negara nggak? Punya. Romawi, Islam punya negara? Di mana? Masya Allah, Islam harus menguasai Indonesia. Amin. Kalau Hindu aja boleh menguasai, dan saudara-saudara kita dihabisin, Buddha menguasai, Yahudi menguasai dan boleh. Kenapa Islam tidak boleh menguasai? Makanya ketika orang suudzon sama kaum muslimin itu heran, suudzon sama Islam itu heran, suudzon terhadap syariat Islam, seakan-akan syariat Islam berlawanan dengan Indonesia, dengan negara. Itu dustaan. Maka kalau kita ingin berjuang, bagaimana merealisasikan ayat ini? Saya tanya, Rasulullah berhasil nggak merealisasikan tujuan ayat ini? Tidaklah Rasulullah wafat kecuali negara Islam telah tegak, betul? Dan berjalan mulai zaman Rasulullah sampai pada tahun 1924, betul? Berapa tahun itu? 1924. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil membangun negara, dan ketika Rasul wafat, apa pidato Rasulullah di waktu Haji Wada? Berarti kan apa hasil daripada perjuangan Rasulullah di depan seluruh umat manusia? Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, haramun kahurmati yaumikum hadza, wa fi syahrikum hadza, wa fi baladikum hadza. Darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian sangat terhormat, tidak boleh dirusak, haram dirusak. Seperti kehormatan tanah haram, seperti kehormatan bulan haram, seperti kehormatan hari haram. Luar biasa. Jadi darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu sangat dimuliakan. Sehingga ketika ada wanita dilecehkan satu dilecehkan, seluruh negara bergerak. Tahu kenapa orang Yahudi di Mesir? Salah satu di antaranya, ada seorang wanita muslimah beli emas sama orang Yahudi. Tapi ketika duduk, kainnya itu begini, kemudian diikat. Maka ketika berdiri, kelihatan auratnya, kakinya. Gara-gara itu seorang laki-laki Muslim punya ghirah, Yahudi kayak gitu langsung dibunuh. Karena dia bunuh Yahudi, akhirnya teman-teman Yahudi bunuh dia, dan Rasulullah memerintahkan seluruh sahabat untuk mengusir orang Yahudi yang khianat. Hebat kan? Hebat kan? Hebat. Sekarang wanita diperkosa di Cina, Igur. Sekarang wanita diperkosa di Syria. Tidak ada satu yang bergerak.
Betul? Betul? Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu menerima amanah Rasul? Mau? Mau? Takbir? Karena Rasul kemudian dalam hadis wada mengatakan falbalil asyhadu minkum al-ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan yang gak hadir. Tolong sampaikan lanjutannya. Lah Allah mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq dalam 3 surat. Surat pertama surat Taubah. Surat apa? Surat Taubah. Berarti kita harus taubat. Surat Taubah itu isinya kemunafikan. Taubat dari kemunafikan. Yang kedua surat Al-Fatih. Surat kemenangan. Artinya kalau kita menang, Islam harus kita menangkan. Bukan partai yang dimenangkan, bukan orang yang dimenangkan, tapi yang kita menangkan namanya akidah Islam. Dan orang yang mau memperjuangkan Islam yang kita menangkan. Betul? Yang nomor 3 surat apa? Surat Shaf. Maka perlu penyatuan Islam. Perjuangan kita umat Islam harus kita satukan. Kalau kita berhasil menyatukan umat Islam, maka insya Allah kemenangan akan kita capai. Betul? Oke, ada ini hadis Nabi. La yughlaba ifna asyara alfin min killah. 12.000 tidak akan terkalahkan. Para pejuang yang imannya 100%, yakin dengan hari akhirat, yakin dengan surga, menjual hartanya, menjual jiwanya kepada Allah untuk mendapatkan keridhaannya. Kalau orang ini mencapai 12.000, maka tidak akan terkalahkan. Siap? Kata Nabi, la yughlaba ifna asyara alfin min killah. 12.000 tidak akan terkalahkan karena jumlahnya sedikit, tapi imannya harus 100%. Jadi kita menemukan orang-orang yang beriman. Cuma berapa? Cuma berapa? 12.000 ulama, 12.000 aktivis. Insya Allah kalau itu tercapai akan kita menang. Ma'asyiral muslimin, tadi bilangin jam 11 ya. Insya Allah nggak sampai karena udah banyak yang capek. Benar udah banyak yang capek. Ini baru Fatimah ini. Saya baru Fatimah terus terang. Belum, kita belum masuk kepada pokok materi. Perjuangan kita memenangkan Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kita buktikan Islam indah, Islam baik, Islam melindungi. Ketika Islam berkuasa, maka seluruh bangsa Indonesia akan dilindungi. Betul? Coba kita lihat. Kira-kira perjuangan Ustaz Garamatan, Fadlan Garamatan menyelamatkan Irian Jaya. Orang-orang yang artinya telanjang sekarang diantarkan oleh Ustaz Fadlan sebagai hufaz Quran. Mungkinkah mereka berbicara untuk lepas dari Indonesia? Betul? Islam yang menyelamatkan insya Allah Irian Jaya sebagaimana Irian Jaya pertama kali dengan negara Islam. Betul? Kenapa Timur lepas? Karena nggak pakai Islam. Betul? Coba kita lihat. Coba kita lihat Aceh. Aceh didolimi oleh negara Indonesia, didolimi oleh penguasa Indonesia. Mereka ingin lepas, tapi ketika diberikan kesempatan menegakkan Islam, mereka ternyata sampai sekarang masih setia dengan bangsa Indonesia. Betul? Maka kalian, kita semua harus tahu, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia Raya kecuali Islam. Tanpa Islam, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia Raya, tapi menjadi Indonesia Raya. Betul? Indonesia Raya dirayai, umat Islam berjuang dikatakan pecundang. Ya benar ya? Ulama-ulama dikriminalisasi. Betul nggak? PKI malah dilindungi. Betul? Ini kan apa? Tanpa Islam. Maka kalau kita ingin berjuang dengan Islam, ya,
kita harus yakin, meyakinkan kepada seluruh masyarakat dengan Islam kalian bahagia. Maka yang pertama husnuzon sama Allah. Yang kedua, yudhhirahu ala dini. Siapa yang ingin menjadi saksi untuk mengatakan insya Allah Islamnya dan saya bagian daripada instrumen kemenangan Islam, katakan saya. Sekali lagi, siapa yang ingin mengatakan Islamnya dan saya bagian daripada instrumen kemenangan Islam, katakan saya. Takbir. Kalau kalian tidak mau, tidak ada masalah. Kalau kalian tidak mau, tidak ada masalah. Karena kalau kita tidak mau berjuang, mudahkah Allah mendatangkan para berjuang? Pertanyaan, kalau kita tidak mau, kira-kira mudahkah Allah menggantikan kita mencari orang yang mau berjuang? Mudah tak? Kalau kita tidak mau, sangat mudah Allah mencari berjuang selain kita. Betul tak? Tapi kalau kita diusir sama Allah, kepada siapa kita cari? Kalau Allah tidak ingin menanamkan di hati kita perjuangan, kepada siapa kita minta? Kalau Allah tidak mau kita menjadi hambanya karena kesombongan kita, karena sekutu kita kepada Allah, kepada siapa kita cari Allah lagi? Ya ada. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian tidak mau, Allah singkirkan kalian. Cari kaum yang lainnya dan mereka tidak seperti kalian. Maka Allah mengatakan ketika bicara tentang para nabi dan para rasul, seluruh nabi rasul dalam surat Al-An'am, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semuanya nabi Lut semuanya. Kemudian fa iyyakfur biha haula, kalau mereka kafir, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kami datangkan kaum yang lain yang mereka tidak kafir. Kalau penduduk Mekah tidak mau, ada penduduk Madinah. Kalau penduduk Mekah tidak mau, masih banyak penduduk yang lainnya. Betul? Begitu. Kalau kita tidak mau, kata Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Wa kafa billahi shahida. Allah sebagai saksi. Allah saksi. Insyaallah Indonesia memimpin dunia. Allah jadi saksi, insyaallah. Kalau orang-orang Indonesia mau, Indonesia memimpin dunia. Takbir. Yang saya omongin tidak sederhana. 212 itu disambut oleh seluruh dunia, dibanggakan seluruh umat Islam seluruh dunia. Kemarin, alhamdulillah umat Islam Kota Surakarta melakukan aksi di Geladak. Baru kemarin, bukan kemarin, tadi pagi, saya ditelepon oleh orang-orang. Terima kasih Ustaz, terima kasih atas perjuangan umat Islam Solo di dalam aksi pembelaan terhadap ibu. Kita itu didengar. Saudara-saudara kita di Palestina, dan saya bagian daripada tim penasihat ulama Palestina, sangat menanti perjuangan kita. Umat Islam seluruh dunia menanti perjuangan kita. Adik-adik kita ternyata juara internasional dalam menghafal Quran, dalam menghafal sunnah Nabi, dalam teknologi, dalam sains, nomor 1 seluruh dunia. Untuk itu, jangan kecewakan harapan umat Islam seluruh dunia. Maka kita harus berpikir perjuangan kita apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din. Perjuangan kita apa? Saya katakan para asatidzah, gak usah sampai jam 10 ya. Kalau kira-kira sudah capek, sudah berhenti ya, panjenengan nanti remote-nya ya. Cukup Ustaz, saya berhenti langsung. Masih semangat? Masih semangat? Baik.
untuk dipimpin atau memimpin? Saya tidak pernah dapatkan dalam ayat atau hadis umat Islam dipimpin umat yang lain, tidak ada. Anak kecil pun doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kita itu memimpin, jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Saya tanya, umat Islam itu memimpin atau dibimbing? Membimbing umat yang lainnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik dengan amal ma'ruf dan munkar. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian pendidik-pendidik. Kuntum khairu ummah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan umat yang terbaik. Oke. Jadi perjuangan kita adalah mengembalikan posisi umat Islam yang diletakkan oleh Allah. Sekali lagi, perjuangan kita adalah mengembalikan posisi umat Islam, reposisi umat Islam yang telah bergeser jauh, untuk kita kembalikan pada posisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan, dudukkan kita semuanya. Siap menjaga amanah? Siap menjaga amanah? Siap menerima kemuliaan? Perhatikan, Allah bicara di dalam surat Al-Anbiya. Surat apa? Para Nabi. Allah katakan, dan surat ini saya sangat senang untuk saya baca terus. Perhatikan, dan saya harapkan yang dengerin saya ceramah sekali, 2 kali, 3 kali sudah hafal ayatnya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Walaqad katabna fiz zabur, dan telah kami tetapkan dalam seluruh kitab-kitab suci, min ba'di dzikri, setelah Lauhul Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarithuha ibadiyas shalihun, diwarisi hamba-hamba yang saleh. Kita ini kan jadi orang soleh. Saudara-saudara kita yang soleh banyak gak? Banyak gak? Pemimpin Islam yang baik masih banyak belum? Masih banyak atau sudah gak ada? Masih banyak atau sudah gak ada? Bismillah dong. Masih banyak. Benar gak? Orang-orang saleh masih banyak, betul gak? Dan insya Allah kita buktikan diri kita orang-orang yang paling saleh, diri kita orang yang paling setia dengan bangsa Indonesia, dengan negeri Indonesia. Maka umat Islam harus mewarisi bumi. Yang enggak berarti dengan Islam. Yang enggak berarti yang ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? Inna fi hadza, sesungguhnya dalam hal ini, perhatikan, sesungguhnya dalam hal ini, sesungguhnya penjelasan ini, la balaghun, sungguh sebagai keterangan yang cukup di qaulil abidin, bagi hamba-hamba Allah yang beribadah. Betul? Jadi kalau mau ibadah kepada Allah harus menjadi pemimpin Indonesia. Betul kan? Kalau umat Islam beribadah kepada Allah, maka umat Islam harus memenuhi DPR, MPR, DPD, Presiden, dan seluruh menterinya. Tapi yakin nggak? Yakin nggak? Kalau nggak yakin pulang aja, nggak usah terus. Betul? Ini kata Allah. Inna fi hadza, sesungguhnya dalam hal ini, la balaghun, ada keterangan yang cukup
Kalau yang muasalah kafir, rahmat menyeluruh seluruh dunia kan? Banyak makanan-makanan yang dihancurkan oleh barat karena sudah tidak mereka pakai dan tidak mau dimakan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Erdogan ketika mengajak negara Turki kembali ke pangkuan Islam. Subhanallah, semua mengakui. Erdogan baru saja menurunkan pajak dan menurunkan dan menaikkan sumbangan. Erdogan, alhamdulillah, bukan Erdogan saja, seluruh menteri-menterinya. Negara Turki terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Terjadi kasus inggur, mereka pergi ke Turki. Terjadi kasus di Syria, 4 juta orang Syria berada di Turki. Terjadi pembantaian di Mesir, pergi ke Turki. Terjadi pembantaian orang Yaman, pergi ke Turki, dan Turki terbuka bagi mereka. Dan Turki merencanakan dan mendesain pada tahun 2045 Turki harus memegang kendali seluruh dunia. Tapi kalian tahu kudeta terhadap Erdogan itu konspirasi seluruh dunia. Amerika termasuk Saudi ingin menghabisi Erdogan, tapi ternyata apa? Pemberontak itu bisa diselesaikan dengan polisi kota. Kenapa polisi kota menang? Karena polisi kota ternyata mereka simpanan yang dididik oleh orang-orang Hamas. Kita lihat, Masya Allah, kenapa Hamas diboykot? Gaza itu gak ada suplai makanan kecuali melalui terowongannya diisi air laut. Ternyata mereka masih tegar menghadapi Yahudi. Seluruh dunia takut kepada Amerika dan seluruh Amerika takut kepada Yahudi. Yahudi bertekuk lutut menghadapi orang-orang Hamas. Walaupun makanan gak ada, listrik gak ada, bagaimana kalau Hamas itu terbuka? Subhanallah, orang Hamas ketika melihat ada tempat di Lombok, menyumbang ke Lombok. Ada tempat di Aceh, menyumbang orang Aceh. Saya melihat langsung bagaimana orang-orang Palestina mencari bantuan untuk diserahkan di Syria, mencari bantuan untuk diserahkan di Yaman, untuk diserahkan. Padahal mereka dalam kondisi begini. Maka pada saat berpuasa, rahmatan lil alamin tersebar seluruh dunia. Betul? Saya melakukan analisa bersama mahasiswa saya untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Ternyata bisa selesai 5 tahun. Asalkan umat Islam percaya dengan bangsanya sendiri. Kalau umat Islam dipimpin oleh orang soleh, saya melihat ternyata kemiskinan di Indonesia bisa diselesaikan cuma 5 tahun, di mana setiap keluarga dalam jarak 5 tahun 12 juta keluarga bisa diberikan uang 25 juta. 25 juta kalau diberikan gojek, cukup nggak mencari duit? Cukup nggak? Cukup. Kalau saya ketemu dengan orang datang ke saya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya biasanya habis untuk bayarin anak sekolah nih. Saya butuh modal. Berapa modalnya? Ya 200.000 aja. Terus di sini 200.000. Untuk apa 200.000? 200.000 untuk apa? Beli susu. Ya Allah, saya bilang ternyata luar biasa. 200.000 untuk beli susu bisa 50 atau 60 ribu. 60 ribu. Kalau 60 liter, ya, atau 30 liter ya, kalau 30 liter, ya. Kemudian dapat untuk 1 liternya 2.000, sudah 60.000, 60.000 kali 30, sudah 1 juta berapa? Cukup akhirnya. Hah? Pengajian 60, pengajian 100. Ayo kita kan setiap hari beli minuman dari dia, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau 200.000 aja bisa hidup.
subuh, dan itu bisa. Tapi sayangnya sekarang untuk umat Islam malah untuk infrastruktur. Terus infrastrukturnya ternyata dikasih AC. Nah itu hebatnya itu. Oke. Saya kalau ngomong ini bisa tersebut. Tapi saya yakin terakhir kali ngomong saya sendiri. Yang lainnya udah pulang semuanya. Untuk itu saya katakan, Allah telah menetapkan dunia ini harus dikuasai orang-orang sholihun. Untuk itu perjuangan kita Bapak Ibu semuanya, tamkin dinul Islam wa tamkin as-sholihin lil amalul Islam. Dua ada. Menguatkan Islam di Indonesia. Berpolitik Islam, siasat syariah. Apa siasat syariah? Hifdzuddin, menjaga dinul Islam, wa siasatud dunya bid-din, mengatur dunia dengan Islam. Tujuan kita apa? Menjaga dinul. Yang kedua, mengatur dunia dengan Islam. Ada yang ngomong Ustaz tuh ngomongnya berlawanan dengan konstitusi. Benar nggak? Benar nggak omongan saya melawan konstitusi? Siapa bilang? Perlu kita ketahui, Pak Kubuno IV itu sudah menjalankan syariat Islam secara utuh. Pak Kubuno IV menjalankan syariat Islam secara utuh. Betul? Nggak tahu ya? Waduh, gawat. Kenapa saya tahu? Saya pembimbingnya tesis UMS menulis penerapan syariat Islam pada zaman Pak Kubuno. Pak Kubuno itu sampai hudud itu sudah ditetapkan. Kiai-kiai seluruh Solo, termasuk Kiai Imam Syuhodo, Kiai Gamsar dikumpulkan untuk menjalankan syariat Islam. Tidak lagi kecuali diserang oleh Belanda. Jadi pertama apa? Bagaimana Islam berkuasa di Indonesia? Akidah Islam berkuasa di Indonesia. Berlawanan nggak dengan konstitusi? Perhatikan, saya bicara atas konstitusi Allah dan konstitusi umat Islam di Indonesia. Pendiri negara Indonesia telah mengamanahkan bahwa Indonesia negara tauhid. Adapun sekarang Indonesia pemerintahannya membiarkan PKI hidup dan melindungi PKI, itu berlawanan dengan konstitusi. Betul? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang maha. Perhatikan, berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang maha. Jadi perjuangan kita bagaimana umat Islam berdaulat. Rakyat itu berdaulat, milih jangan karena dikasih duit, milih jangan karena diintimidasi. Semua harus milih pemimpin tapi yang bertauhid. Betul? Ayo. Jadi perjuangan kita umat Islam harus sadar memilih orang-orang yang bertauhid untuk memenuhi pemerintah Indonesia. Betul? Betul? Yang kedua, kalau Islam itu harus berkuasa, maka tidak mungkin Islam berkuasa kecuali umat Islam harus berkuasa. Betul? Karena apa? Islam berkuasa itu untuk menjalankan syariat Islam. Perhatikan, di dalam dekret Presiden 59 dinyatakan 59 ini dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 dijiwai Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemerintah.
59 sampai hari ini belum dihapus. Betul? Memang undang-undang dasar ada amandemen. Alhamdulillah, mukadimahnya tidak diamandemen. Artinya, untuk memunculkan umat Islam yang bertauhid, pemimpin tauhid, itu dalam rangka menjalankan syariat Islam bagi pembangunnya. Dan itu perkataan Soekarno, bukan ngomong. Udahlah, jangan ributkan lah. Dasar negara, yang penting kita mufakat dengan 5 sila. Setelah itu, orang-orang Islam, kalau jumlah kalian 90%, isi itu parlemen 90% itu dari kaum muslimin. Kalau kalian Islam, isi pemerintah Indonesia dengan undang-undang Islam. Jadi kalau Islam belum dijalankan, yang khianat siapa? Kita sendiri, betul kan? Kita sendiri yang tidak mengisi parlemen dengan orang Islam, yang komitmen dengan Islam, betul kan? Atau yang khianat yang di parlemen sana yang tidak mau melaksanakan Islam, betul kan? Jadi perjuangan kita bagaimana Islam menjadi kuat, kesolehan kaum muslimin menjadi orang yang terbaik. Perhatikan hadis dari Imam Bukhari. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang. A'la qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah. Iman yang paling rendah, imanul agama meninggalkan dari jalan. Jadi meninggalkan diri dari jalan itu iman. Termasuk kalau ada kezaliman yang paling tinggi, itu harus diubah, betul ya? Jadi kalau sampai Menteri Dalam Negeri bilang bahwa komunis tidak berlawanan dengan Pancasila, tidak berlawanan dengan ketuhanan Indonesia, itu zalim nggak? Zalim nggak? Itu harus diganti ya? Harus diganti. Kalau ada presiden yang ngomong agama harus dijauhkan dari politik, itu berlawanan dengan ketuhanan Indonesia nggak? Berlawanan ya? Harus diganti ya? Kalau Menteri Olahraga ngomong silakan judi, yang penting judi jangan mempengaruhi skor dalam perlombaan sepak bola, itu kira-kira boleh nggak? Harus diganti ya? Harus diganti. Kalau Menteri Agama malah mengucapkan selamat Natal bila LGBT, itu kira-kira harus diganti nggak? Caranya ganti di mana? 2019 harus ada presiden. Betul? Panas. Gak usah panas-panas ya. Ini ajaran Islam, betul kan? Terakhir kali deh, supaya nanti diskusinya yang panjang. Dalam Al-Quran Karim ternyata disebutkan raja-raja yang soleh, benar nggak? Ada raja Nabi Sulaiman, benar nggak? Nabi Sulaiman Nabi nggak? Tapi raja. Ada Nabi Daud nggak? Ada Zulkarnain nggak? Semuanya masya Allah, rakyat damai, umat damai, gunung pun bertasbih. Jadi kalau gunung bertasbih nggak akan putus-putus. Iya, jadi ketika mereka berpuasa, alam semesta itu damai. Bagaimana Rasul katakan, jangan Uhud nuhibbuna nuhibbu. Gunung Uhud kita mencintai dia, dan dia pun mencintai kita. Alam semesta ketika penguasanya Muslim, semua cinta kepada mereka semua. Ya ketika tidak datang diceritakan begitu, dan Nabi Musa mengatakan nikmat yang paling agung kalau pemimpin memilih kalian Muslim. Nikmat yang paling agung ketika rakyat dan pemimpin menjadi 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang tidak ada nama kecuali namanya. Yang pertama Imamun Adil, benar ya? Jadi disebutkan itu setiap Jumat kita baca Zulkarnain, itu cuma harus punya cita-cita. Kapan kita punya Zulkarnain di Indonesia, betul? Yang kedua, di dalam Al-Quran diceritakan Fir'aun ya? Ceritakan Fir'aun, diceritakan Namrud ya? Siapa korban Namrud dan Fir'aun? Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Musa dan Nabi Ibrahim menjadi Nabi yang agung, karena kedua-duanya adalah pendobrak dan penghancur penguasa yang zalim. Betul? Nah, begitu. Terakhir kali aja deh, nggak usah lama-lama lagi.
la yaz'u sultan malah yaz'u bil Qur'an. Allah itu merubah dengan tangan penguasa apa yang dia tidak rubah dengan ceramahnya Ustaz mungkin di Al-Aqsa. Ceramah saya paling-paling bakal semangat, belum berubah apa-apa kecuali kalau omongan saya diimani bapak polisi yang dengerin saya, dipercaya sama Pak Bupati atau Bupati, dilaksanakan punya kekuatan. Betul. Jadi apapun harus ada tanda tangan, benar ya? Maka alhamdulillah dengan munculnya Anies Baswedan, reklamasi bisa diberhentikan, Alexis bisa diberhentikan, berbagai macam perbaikan-perbaikan bisa dilakukan ketika penguasanya orang saleh. Inilah arah tujuan kita. Faham? Faham? Mari kita baca Islam, usul Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, waktu sekarang menunjukkan jam 21.40 menit. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, maka kami pertama mungkin bukan sesi untuk bagian sini dan barangkali ada yang menanyakan sesuatu, kami persilakan berdiri dan menggunakan supaya bisa terdengar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah sampai kalau mungkin dari sebelah kanan saya. Mungkin belum ada yang menanyakan, mungkin belum ada penegasan dari Ustaz. Monggo, bila mana ada yang ditanyakan, silakan pada waktu tadi Bapak Ketua sudah memberikan answer-answer kurang lebih sampai nanti jam 10.30 jam 22.30. Sekarang jam 21.42. Jadi kurang lebih ada waktu hampir sejam. Mana ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Muin atau Ustaz yang tanya. Mungkin mau ada tambahan? Saya tanya aja dan ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya, saya bawakan hadiah. Siapa yang bisa tanya, bisa menjawab, tolong menjawab. Logis ya, kalau umat Islam di Indonesia ingin menegakkan Islam di Indonesia. Alasannya apa? Dari sisi konstitusional, dari historis, dari ideologi, dan dari akidah, dan dari ayat Quran. Tolong sebutkan. Tolong sebutkan konsideran ideologis, konsideran historis, konsideran konstitusional, bahwa memang kita wajar dalam menegakkan Islam, sehingga pembicaraan kita tidak berlawanan dengan konstitusi. Silakan, siapa yang bisa menjawab nanti dapat hadiah dari saya. Gak usah banyak-banyak lah. Silakan. Paham gak? Paham gak? Paham gak? Siapa yang angkat tangan? Ibu juga nggak apa-apa kok. Aduh, omongan saya terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi. Iya, tadi belum dipahami. Paham kan? Insya Allah bisa dipahami kan? Dan masa yang bicara nasionalis itu orang komunis. Orang komunis, orang liberal
kita gunakan polisi, kita gunakan tentara untuk gebuki PKI, untuk gebuki Syiah, untuk gebuki orang liberal yang berusaha Islam. Betul nggak? Selama ini kalau yang dilaporkan orang Islam kan sudah diproses. Tapi gilirannya yang dilaporkan orang liberal, orang kafir, walaupun jelas-jelas membuli, jelas-jelas memfitnah, dibiarkan aja. Betul nggak? Hukum mandul. Karena apa? Penguasanya. Maka saya bilang fakultas hukum itu nggak perlu itu fakultas hukum itu. Harus diganti atau ditambah fakultas hukum atau kekuasaan atau fakultas kekuasaan saja tanpa hukum. Betul? Karena hukum kita sudah punya. Walaupun kita hafal pasal-pasal, tapi kalau penguasanya nggak melaksanakannya jalan, betul nggak? Ya nggak? Dan juga coba yang bakal malam. Terima kasih Ustaz. Ya, Bapak Ibu Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan